Seorang remaja bernama Peggy Doherty yang baru berumur 15 tahun dikenal sebagai gadis yang penuh semangat dengan masa depan yang cerah. Dia lahir pada 17 April tahun 2000 di Clydebank, Skotlandia. Peggy memiliki impian besar untuk menjadi seorang penata rambut yang sukses. Ia tinggal bersama ibunya, Pamela, dan ayah tirinya bernama Andy, dan 3 adiknya yang sangat ia sayangi. Seperti kebanyakan remaja pada umumnya, Peggy dikenal selalu perempuan yang aktif di medsos dan sangat menikmati waktu bersama teman-temannya. Lalu pada suatu malam, tanggal 18 Maret 2016, Peggy sedang menginap di rumah sahabatnya yang bernama Lauren Mill, dan mereka menghabiskan waktu untuk bersama dengan berlatih tata rambut, merias wajah, serta bercanda tentang impian mereka. Lalu, keesokan paginya, pada tanggal 19 Maret 2016, Peggy meninggalkan rumah Lauren sekitar pukul setengah 7 pagi untuk menuju ke pekerjaan paruh waktunya di Street Image Hairdresser sebagai yang merupakan sebuah salon yang berjarak sekitar 12 km dari rumah Peggy. Ia selalu bersemangat dengan pekerjaannya, dan uang yang didapatkan dari pekerjaan itu ia gunakan untuk membeli hadiah kecil untuk adik-adiknya. Lalu pada perjalanan menuju halte bus, Peggy memutuskan untuk mampir ke toko roti Delicious Deli yang terletak di Fleming Avenue untuk membeli sarapan. Padahal biasanya membeli makanan di toko milik Asia Ahmed, Flaming Food Store. Entah kenapa hari itu ia memilih Delicious Deli. Keputusan ini ternyata membuat dampak yang tragis bagi hidupnya. Ketika Peggy tidak muncul lagi di tempat kerja pagi itu, teman-teman kerjanya mulai khawatir karena ia selalu tepat waktu dan sangat dapat diandalkan. Namun, mereka berusaha menghubungi Peggy berulang kali. Alhasil, tidak ada balasan. Bahkan pacarnya yang bernama Dian, yang biasanya selalu berhubungan dengannya itu, juga tidak dapat menghubunginya. Kekhawatiran semakin besar ketika ibu Peggy, Pamela, mendengar berita kalau putrinya tidak masuk kerja seperti biasa. Ia langsung melaporkan kehilangan Peggy kepada polisi, dan pencarian pun akhirnya dimulai. Sebuah poster orang hilang disebar di seluruh Clydebank, dan sebuah halaman Facebook dibuat untuk mencari informasi tentang keberadaan Peggy. Lalu pada tanggal 21 Maret 2016, 2 orang yang sedang berjalan di sekitar hutan menemukan mayat yang terbungkus kantong sampah. Setelah itu, polisi datang dan memastikan tubuh tersebut adalah Peggy Doherty yang hilang. Kematian Peggy sangat brutal. Hasil autopsi menunjukkan kalau ia menderita 61 luka, terutama di bagian kepala dan leher, serta 85 luka lainnya di tubuhnya. Sebagian besar merupakan luka pertahanan. Luka fatal yang ditemukan di sisi kiri leher, yang mengakibatkan arteri karotisnya terputus. Penemuan ini sangat mengejutkan dan menghancurkan keluarga Peggy serta komunitas tempat tinggalnya, terutama di bidang otomotif itu. Lalu penyelidikan segera dilakukan untuk menelusuri jejak terakhir Peggy. Salah satu tunjuk penting adalah pemilik toko Asia Ahmad yang memiliki kamera CCTV di luar toko dan di luar tokonya di Fleming Avenue. Setelah pemeriksaan rekaman tersebut, polisi melibatkan Peggy memasuki Delicious Deli sekitar pukul 8:30 pagi. Namun setelah itu ia tidak pernah terlihat keluar dari toko tersebut. Rekaman CCTV tersebut mengarah pada penutupan Delicious Deli oleh pihak polisi dan penangkapnya, John Lamb, seorang pria berumur 32 tahun. John tinggal di Clydebank bersama istri yang berasal dari Polandia, Asia, dan bayi mereka. Rekaman CCTV bahan pembersihan seperti pemutih, tisu antibakteri, kantong sampah. Beberapa saat kemudian rekaman itu menunjukkan John membuka bagasi mobilnya dan memuaskan beberapa barang. Lalu pada suatu pagi, sebuah kantong kresek besar muncul di bagian dari tubuh Peggy, termasuk kakinya masih menggunakan kaos kaki. Terlihat keluar dari dalam kantong tersebut. John segera kembali ke toko dan berusaha membersihkan darah dan bukti-bukti yang ada. Ia menyembunyikan jasad Peggy di gudang kebun selama beberapa hari, lalu membuangnya di kawasan hutan pada tanggal 21 Maret sampai 21 Maret.
Rekaman CCTV dari sekitar lokasi pembangunan menunjukkan kalau mobil John berada di dekat tempat jasad Peggy ditemukan, hanya berjarak kurang lebih 1 kilo dari tokonya. Meski John berusaha menghapus jejaknya, bukti forensik tidak ditemukan di mobil yang tokonya mengarah pada keterlibatan penghabisan itu. Setelah kejadian itu, John membawa istri dan anaknya untuk berlibur ke kota Valhalla di Skotlandia juga. Namun ia tidak memindahkan jasad Peggy hingga hari tanggal 21 Maret. Barulah tanggal 24 Maret, 1 hari kemudian, polisi menangkap John dan membawanya untuk diinterogasi. Awalnya, John membantah dirinya tidak terlibat dalam peristiwa tersebut dan bersikeras kalau tidak ada darah Peggy di tokonya. Namun setelah polisi memperlihatkan bukti lebih lanjut, John akhirnya mengakui. Ia menjelaskan bahwa pada hari itu Peggy datang ke tokonya untuk membuat total dan bertanya tentang pekerjaan paruh waktu apa bisa kamu kerjakan di sini. Peggy datang ke tokonya untuk membeli hotdog dan bertanya pekerjaan paruh waktu. Ketika John mengetahui usia Peggy yang baru 15 tahun, ia menolaknya karena dianggap terlalu muda. Peggy yang merasa ditolak marah dan mengecam akan menuduh John melakukan pelecehan jika tidak diberikan pekerjaan. Dalam keadaan panik, John mengakui kalau ia bertindak berlebihan, dan pengakuan tersebut karena Peggy dikenal sebagai sosok yang baik dan tidak mungkin melakukan ancaman seperti yang dilakukan oleh John. Selain itu, Peggy sudah memasuki pekerjaan yang paruh waktu yang ia sukai di sebuah salon yang membuatnya tidak tertarik untuk bekerja di roti. Lalu John akhirnya jatuh hukuman penjara selama 27 tahun oleh pengadilan tinggi Glasgow. Namun pada Februari 2017 ia mengajukan banding dengan alasan bahwa hukumannya terlalu berat dan akhirnya hukuman tersebut dikurangi menjadi 23 tahun penjara. Hal ini masih memicu kemarahan publik, dan Pamela, ibu Peggy, menyebutkan pengurangan hukuman tersebut sebagai sebuah lelucon. Setelah penghabisan toko milik John, Delicious Dale menjadi sasaran empuk amukan warga yang marah. Istrinya, Kasia, tetap berusaha untuk mendukung suaminya dan sering mengunjungi di penjara meskipun menghadapi pelecehan dari masyarakat. Rumah mereka dilempari telur dan dirusak oleh. Setelah tragedi itu, Kasia juga menghadapi tantangan yang terbesar mengunjungi John di penjara di Glasgow, dan petugas terpaksa turun tangan untuk melindunginya. Akhirnya, Kasia melarikan diri ke Polandia bersama anaknya dan tinggal bersama keluarga besar mereka di sana. Dan sampai sekarang, penyebab Peggy meninggal tentu masih kontroversi. Lantas, seperti apa kisah selanjutnya? Tunggu saja beritanya. Siapa pelakunya? Tunggu saja beritanya. Ini dia dari kisah Peggy Doherty yang bisa diambil ceritanya.